dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Adiwena, SPMSI, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT dalam bidang mengajar. Mata kuliah yang diangkat adalah mata kuliah Ilmu Perlindungan Tanaman dengan bobot 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktikum. Mata kuliah ini disajikan pada semester 3 di program studi agroteknologi. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada MK ada 4 poin. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok dalam melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya yang sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Turunan dari CPL tersebut sampai kepada CPMK yang berbunyi mampu menganalisis masalah dan membuat strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disingkat OPT berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari lapangan. Secara singkat, mata kuliah ini dideskripsikan sebagai mata kuliah wajib yang membahas teori dan aplikasi dasar terkait perlindungan tanaman. Pembelajaran dilakukan dengan metode blended learning yang diampu oleh 3 dosen. Sebagai koordinator adalah Bapak Abdul Rahim PhD, yang kedua adalah saya sendiri Muhammad Adiwena MSI, dan yang terakhir adalah Ibu Nurmaisah MSc. Adapun model pembelajaran mata kuliah ini secara umum adalah cooperative learning, collaborative learning, small group discussion, dan project based learning. Sementara untuk kegiatan praktikum dilaksanakan di laboratorium proteksi tanaman oleh Bapak Mutakin SP. Materi pembelajaran terdiri dari 9 inti. Yang pertama adalah ruang lingkup ilmu perlindungan tanaman. Yang kedua, hama tanaman. Ketiga, pemantauan hama. Yang keempat, pengendalian hama. Yang kelima, penyakit tanaman. Yang keenam, pemantauan penyakit. Yang ketujuh, pengendalian penyakit. Yang kedelapan, pengendalian gulma. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama terpadu. Kami menggunakan berbagai macam sumber pustaka sebagai bahan pembelajaran yang berjudul Ilmu Perlindungan Tanaman yang diterbitkan oleh Syah Kuala Press pada tahun 2021. Selain itu, kami menggunakan juga hasil penelitian kami sebagai sumber literatur pendukung. Sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa terlebih dahulu harus mengetahui aturan perkuliahan yang harus ditaati. Yang pertama, praktikum adalah merupakan syarat kelulusan teori. Yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti minimal 80% pertemuan agar dapat mengikuti UTS dan UAS atau ujian tengah semester, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang ketiga, keterlambatan toleransi 10 menit di tiap pertemuannya. Yang keempat, diwajibkan berpakaian sopan dan rapi. Dan yang kelima, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengganggu proses perkuliahan. Untuk indikator penilaian atau indikator kelulusan mahasiswa, yang pertama adalah ketepatan menyebutkan definisi dan ruang lingkup perlindungan tanaman serta piramida gangguan tanaman. Yang kedua, ketepatan menyebutkan bioekologi hama dan kelompok hama. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan teknik pengambilan sampel. Yang keempat, ketepatan membedakan dasar pengendalian hama. Yang kelima, ketepatan jawaban terhadap masalah yang diberikan terkait etiologi dan simptomatologi penyakit tanaman. Yang keenam,
ketepatan dalam menerapkan kajian epidemiologi dan teknik pengendalian penyakit tanaman. Dan yang terakhir adalah ketepatan dalam membuat dasar pengelolaan pengganggu tanaman secara terpadu. Untuk penilaian tengah semester, soal yang diberikan terfokus pada rumpun ilmu hama tanaman. Sementara pada pelaksanaan penilaian akhir semester itu akan berfokus pada ilmu gulma dan ilmu penyakit tanaman. Dapat 2 kegiatan selain tes tertulis, yakni ada diskusi dan ada project based. Nah, pada kegiatan diskusi yang pada pertemuan ke-9 dan ke-10 itu akan membahas mengenai segitiga penyakit tanaman. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi. Mahasiswa ditantang untuk menganalisis masalah yang dipresentasikan dalam bentuk kasus, membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas, dan membuat keputusan pada isu penyakit tanaman di dunia nyata. Dalam diskusi ini, kasus yang akan dipaparkan khususnya terjadi di wilayah perbatasan. Penilaian yang diberikan pada kegiatan diskusi ini terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama, kontribusi dalam kelompok, di mana penilaian ini dinilai langsung oleh rekan-rekan satu kelompok dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, tingkat pemahaman, dan yang terakhir adalah keaktifan dalam diskusi, di mana penilaian tersebut akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, yaitu saya. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11 dan 12, di mana materi terfokus pada epidemiologi dan pengendalian penyakit tanaman, akan dilaksanakan tugas dalam bentuk proyek. Mahasiswa mencari kegiatan pengendalian di lapangan yang telah dilakukan oleh petani. Mahasiswa ikut melaksanakan kegiatan pengendalian tersebut, lalu didokumentasikan untuk disampaikan di dalam standing banner. Proyek ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman secara langsung mengendalikan penyakit tanaman pada berbagai komoditi. Dan kemudian standing banner ini akan dipajang di laboratorium sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa lainnya. Penilaian dalam standing banner ini terdiri atas 2 hal. Yang pertama adalah kemampuan menjawab pertanyaan seputar informasi di dalam banner ketika proses penyusunan banner berlangsung. Dan yang kedua adalah kejelasan penyajian informasi pada banner. Mata kuliah ilmu perlindungan tanaman ini mendukung profil lulusan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan sebagai penyuluh dan peneliti. Serta mata kuliah ini akan menjadi dasar pengetahuan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Merdeka Belajar dalam bentuk magang industri dan meneliti pada semester 5. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Kita lanjutkan ke video pengajar. Sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa supaya hari ini berjalan dengan lancar dan bernilai berkah di sisinya. Oke, doa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Selamat siang. Siap. Bagaimana UTS-nya minggu lalu? Oke. Jawabannya bervariasi ya. Susah soalnya berarti. Soalnya gampang Pak, tapi itulah jawabannya. Oke, lah berarti biasa ya, soalnya gampang. Oke. Nah, terus kemudian kemarin pertemuan ke-9. Nah, materi kalian pertemuan 1 sampai 7 itu apa? Pengendalian hama. Oke, satu-satu dong. Daud silakan. Pengendalian hama. Oke, pengendalian hama. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat 1 sampai 7? Oke, Sadir silakan. Membahas tentang ini Pak, hama yang menyerang tanaman. Oke, hama yang menyerang tanaman. Berarti dibahas sama dengan pengendalian ya. Nah, oke, untuk setelah UTS ini yang dibahas itu adalah terkait pengendalian penyakit tanaman. Nah, sebelum masuk ke pengendalian penyakit tanaman, kita masuk dulu ke yang namanya etiologi penyakit tanaman. Nah, dan tadi kan kita nyebutnya tanaman tuh, tapi yang saya tampilkan di atas ini adalah penyakit tumbuhan. Kalau penyakit tumbuhan, nah penyakit tumbuhan adalah suatu rangkaian fisiologis yang merugikan yang disebabkan oleh rangsangan terus-menerus pada tumbuhan
oleh suatu penyebab primer yang ditunjukkan lewat aktivitas sel sakit dan dinyatakan dalam keadaan morfologi dan histologi yang disebut gejala. Oke. Kemarin kan kalian sudah dapat materi terkait dengan hama. Oke. Nah, di hama kemarin itu kan kalau kalian bisa lihat, entah itu kalau buah terserang hama ada yang bolong atau kemudian daun ada yang rusak. Nah, itu kalau hama. Tapi kalau di penyakit itu berbeda. Jadi penyakit itu seperti yang disampaikan di atas adalah rangkaian fisiologis. Jadi yang terganggu itu adalah di dalam bagian tubuh tanaman. Nah, sehingga gejala yang diperlihatkan atau yang ditampilkan itu seperti tanaman yang tidak normal. Seperti entah warna kuning, terus kemudian entah layu, itu akibat dari penyakit yang menyerang. Nah, kemudian pertanyaannya tadi kan kita sebutnya sabir, terus kemudian saya menyebutnya tanaman, tapi di sini dia sebutnya tumbuhan. Apa kira-kira bedanya tumbuhan sama tanaman? Ada yang bisa? Oke, silakan John. Sedang kalau tumbuhan itu Pak, tumbuhan yang secara alami tumbuh. Oke. Kalau tanaman, tumbuhan yang sengaja ditanam. Oke. Kalau tumbuhan itu kan mencakup semuanya, baik yang tumbuh secara liar maupun kita budidayakan gitu ya. Kalau misalkan tanaman kan khusus kepada yang kita budidayakan. Nah, penyakit itu tidak pandang bulu. Apakah mau tanaman atau tumbuhan, semuanya pasti bakalan diserang. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu konsep penyakit tumbuhan. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyakit itu? Nah, jadi perkembangannya itu sudah ada dari waktu ke waktu, dari zaman dulu itu sudah ada. Cuman penjelasan ilmiahnya itu nanti setelah orang sudah mulai menemukan yang namanya jasad hidup. Penyakit karat yang sekarang kita identifikasikan sebagai penyakit karat pada gandum itu menurut mereka disebabkan karena kemurkaan dewa. Nah, jadi supaya tanaman penyakitnya hilang, mereka pesta. Seperti itu. Oke. Lanjut, terus kemudian mulai berkembang yang namanya konsep tempat tumbuh. Di sini akalnya sudah mulai jauh lebih berkembang. Jadi akal manusia sudah mulai jauh lebih berkembang. Pertama kali disampaikan oleh Theophratus. Jadi dia membandingkan kok tanaman gandum ini kalau misalnya dia ditanam di puncak bukit, dia bagus. Sementara kalau ditanam di dasar bukit itu tumbuhnya tidak bagus. Walaupun sebenarnya semakin kesini kita semakin mengetahui bahwa tanaman gandum memang habitatnya cocoknya di dataran tinggi. Kita bahas satu persatu. Jadi pertama, faktor tanaman yang mempengaruhi epidemi. Kita bahas tanamannya. Ketahanan, keseragaman, umur, dan spesies. Oke, kita bahas yang umur dulu, keseragaman. Secara teori, kenapa penyakit tanaman itu bisa terjadi? Karena di dalam satu hamparan itu kita membudidayakan tanaman yang sama. Jadi ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Makanya sekarang muncul konsep yang namanya budidaya tumpang sari. Tumpang sari itu adalah konsep budidaya untuk menghilangkan yang namanya keseragaman dalam suatu lahan. Jadi berbasis ekosistem, jadi semuanya harus ada. Jadi tidak semua rumput-rumput liar, terus itu kalau konsepnya di luar dari tumpang sari, jadi tidak semua rumput liar itu perlu dibasmi. Jangan sampai rumput liar itu ternyata memiliki kemampuan alami untuk membuat penyakit tidak bisa. Faktor berikutnya adalah umur tanaman. Jadi tanaman yang waktu muda itu ada yang lebih tahan daripada tanaman yang tua secara umum. Tapi salah. Berbeda-beda responnya terhadap penyakit tanaman. Ada yang tanaman itu tahan sewaktu masih muda. Ada juga tanaman yang nanti tuanya baru dia tahan. Dan itu dipengaruhi tadi oleh patogen apa yang menginfeksi. Sebagai contoh di sini, kalau misalnya patogen karat dan beberapa infeksi virus, dia itu akan sulit untuk menyerang tanaman yang masih sangat muda. Perkembangan penyakit hingga saat ini yang paling terakhir adalah piramida penyakit, di mana setelah manusia ternyata ada parameter waktu. Jadi mungkin kalau misalnya sistem budidaya kita itu diperbaiki terus setiap musimnya, itu tidak akan terjadi yang namanya penyakit tanaman. Tapi kalau kita membudidayakan dengan cara yang monoton atau sama-sama terus setiap tahunnya, pasti akan ada kasus seperti ini. Makanya kalau kalian pernah dengar kemarin di hama itu ada namanya rotasi tanaman, kan ada tuh.
pergantian tanaman kan. Kalaupun tanaman yang nggak diganti, varietasnya yang diganti itu untuk mencegah adanya proses budidaya yang terjadi secara berulang. Nah terus kemudian setelah itu inilah yang menjadi dasar dari epidemiologi penyakit tanaman yang akan kita pelajari 2 minggu selanjutnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan sambil bertanya. Baiklah Pak, ini Pak pada pertemuan 1 sampai 7 kan Pak membahas tentang hama. Di pembahasan hama ini Pak, kita bisa melihat bahwa ada ciri-ciri tanaman yang terserang hama seperti ulat ketika memakan daun tanaman, kelihatan ciri-cirinya Pak. Kalau penyakit ada nggak Pak ciri-ciri ketika tanaman terserang penyakit? Oh jelas ada. Oke, terima kasih pertanyaan. Sabir ini orangnya visioner. Gitu. Jadi materi yang minggu depan mungkin dia sudah baca, dia tanyakan hal ini. Jadi untuk minggu depan itu pertemuan selanjutnya itu adalah simptomatologi. Memang kita akan mempelajari gejala di minggu depan. Cuma saya kasih aja kisi-kisinya. Jadi gejala penyakit itu yang pertama itu berbeda-beda dan pasti ada. Terus kemudian yang kedua seperti yang saya paparkan bahwa gejala penyakit itu berbeda dari hama. Hama itu kita melihatnya ada yang hilang, gitu. Pokoknya kerusakannya secara fisik lah. Sementara kalau penyakit itu kerusakannya lebih secara fisiologis. Jadi fisiologis itu ada yang sistem di dalam yang terganggu, dia utuh tapi di dalamnya itu sebenarnya rusak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Pak Budi adalah seorang petani cabai di kota Tarakan, Kelurahan Juwatak, Laut. Nah, saluran pengairan lahan Pak Budi sangat baik. Jarak tanam cabai yang digunakan Pak Budi adalah 50 x 60 cm. Oke, dalam setiap musim tanam, sekitar 3% tanaman cabai milik Pak Budi menjadi layu. 3% ya. Nah, sehingga Pak Budi menggunakan pestisida berbahan aktif profenofos untuk mengendalikannya. Ya. Oke. Nah, selain itu Pak Budi juga mengganti varietas cabai yang selama ini dia gunakan menjadi varietas star. Kita tidak tahu varietas apa yang sebelumnya, tapi sekarang dia menggunakan varietas star. Nah, pertanyaannya adalah apakah cabai Pak Budi akan mencapai hasil yang optimal? Cuma pahami dulu instruksinya bahwa kita kan tadi mempelajari faktor-faktor apa yang mengakibatkan atau menyebabkan kenapa bisa penyakit terjadi. Nah, kira-kira di dalam sini faktor apa saja? Oke, terus kemudian sudah betulkah yang dilakukan oleh Pak Budi? Sebenarnya itu nanti alasannya yang bisa digunakan atau yang kalian diskusikan sama teman kalian untuk mencapai kesimpulan apakah Pak Budi akan mencapai hasil yang optimal. Nah, sebelum kalian memulai diskusi, kalian boleh menggunakan HP untuk mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan studi kasus ini. Studi kasusnya diselesaikan dalam waktu 15 menit ya. Jadi kenapa kalian ada banyak dalam satu kelompoknya cukup banyak ya, 3 individu jadinya supaya untuk mempercepat proses pencarian jawaban. Nah, terus kemudian kriteria penilaiannya kan ada 3. Yang pertama itu adalah kontribusi dalam kelompok, yang kedua itu tingkat pemahamannya kalian, yang ketiga adalah keaktifan dalam berdiskusi. Nah, keaktifan dalam berdiskusi sama pengetahuan kalian nanti saya yang menilai. Nah, untuk kontribusi dalam kelompok, kalian kan lebih banyak tahu yang terjadi di kelompoknya kalian. Jadi silahkan kalian menilai teman kalian sendiri. Daud? Ya Pak. Oke. Mikael? Sabir? Hadir Pak. Ada ya? Grace? Suryanti? Adrian Rifanus? Ardiansyah? Andi? Jody? Ipin dan Sip. Oke. Semuanya hadir ya? Ya, oke. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini yang ketemu nih, jurnal cendawan pathogen pada tanaman berbatasan cabai besar
semester di wilayah perbatasan. Ini kan wilayah perbatasan nih. Nah, apa namanya? Sudah pasti di sini kan ada yang anak. Aku baca turun, aku ketemu di sini di halaman berapa tadi? Tapi kalau misalnya cuma itu kan itu 3%. Kalau misalnya biar Sudah 15 menit, kita lanjut diskusi. Oke, pertama kelompoknya Kai, silakan. Bagaimana hasil diskusinya kalian? Baik, Kak. jadi di sini kami menemukan dua data Oke, tentang cendawan patogen di wilayah perbatasan khususnya pada tanaman cabai besar. oke. Nah, kami menemukan informasi di sini yaitu salah satu cendawan yang infeksi yang menyebabkan layu Ya. itu adalah Fusarium oxysporum. Oke. Nah, cuma karena di depan itu cuma 3%, Pak. Ya. Kalau misalnya varietas tanaman cabai yang sekarang ini cuma rentan terhadap layu Fusarium kan cuma 3%, Pak. Kalau menurut kami ya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Oke. Berarti Kalau kita bicara tentang itu varietas, varietas dulu. Bukan untuk mengendalikan penyakit, tapi yang lebih mengendalikan hama. Oke. Terus jadi kira-kira cabai Pak Budi akan mencapai hasil yang optimal atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, sip. Selanjutnya kelompoknya Andi, Ipin, Jody. Oke, silakan. Yang kami dapatkan di sini, apakah cabai Pak Budi akan mencapai hasil yang optimal? Ya. Menurut kami, pada saat penanaman yang sebelum varietas taro ini yang mencapai yang lainnya cuma 3% tadi itu, sebaiknya tidak usah digantikan ke varietas lain. Kenapa? Karena varietas lain ini kan varietas taro ini kita belum pernah mencoba untuk menanam di lahan pertanian tersebut. Oke. Nah, jadi Pak Budi ini akan mengalami hasil yang sangat turun dibanding yang pertamanya sebelumnya, Pak. Sip, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya. Berarti kalian sudah memahami sebagian besar materi dari etiologi tadi. 3% layu itu sebenarnya tidak perlu dikendalikan dulu. Karena kalau 3% berarti kan anggaplah Pak Budi punya 100 tanaman. Berarti kan 3 tanaman aja. Jadi Pak Budi itu sebenarnya tidak perlu mengganti varietas, tidak perlu mengganti semua. 3 itu ya masih sangat jauh lah. Masih bisa dilakukan pengendalian yang lain atau pengaturan yang lain selain mengganti varietas. Terus tadi ada temannya yang menjawab juga bahwa Profenofos itu tidak cocok untuk mengendalikan penyakit. Jadi Pak Budi ini selain dia boros karena menyemprot atau mengaplikasikan pestisidanya juga tidak tepat karena bukan untuk mengendalikan penyakit. Yes, betul. Terus kemudian untuk jarak tanam tadi memang kalau istilahnya jarak tanam itu 50-60 tadi temannya sampaikan, sebenarnya 30-40 itu cukup. Jadi ketika dia 50-60 ya mungkin jadi lebih terang, cahaya juga masuk. Tapi kalau misalnya optimal sudah di 30x40, berarti kan jumlah tanaman harusnya bisa lebih banyak. Karena untuk mencegah penyakit layu pun 30-40 sudah cukup, tidak perlu sampai 50-60. Terima kasih karena sudah menjawab studi kasus dengan sangat betul. Jadi yang mau saya sampaikan adalah manfaat apa sih sebenarnya, kenapa kita perlu mempelajari etiologi penyakit ini. Kaitannya mempelajari etiologi penyakit ini ada berkaitan dengan salah satu profil lulusan program studi agroteknologi, di mana salah satu profil lulusannya itu adalah penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian itu adalah orang yang sangat hebat. Dia harus menguasai semua bidang. Nah, salah satu yang paling sering ditanyakan oleh petani itu adalah terkait hama dan penyakit tumbuhan. Ketika kalian mengambil mata kuliah ilmu perlindungan tanaman, terus kemudian belajar mengenai etiologi, itu berarti kalian sudah satu langkah
mengisi kapasitas diri kalian sebagai penyuluh yang mengetahui bahwa faktor apa saja sih yang menyebabkan penyakit. Ketika ada petani bertanya kepada kalian sebagai seorang penyuluh, kalian hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah lahannya di mana sih? Bagaimana proses budidaya yang Bapak lakukan? Jangan sampai ternyata benih rentan cuma dia pakai di situ. Atau kalau mungkin pengairannya yang kurang bagus, jarak tanam yang kurang luas, seperti itu. Nah, selain itu juga, kalian kan masih pada semester 3. Di semester 5, itu nanti akan ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang salah satunya adalah magang di industri atau perusahaan. Oke, di Indonesia sangat banyak sekali perusahaan, entah itu pestisida, entah itu benih. Nah, salah satu yang bisa kalian masuk ke dalamnya untuk program magang di industri, salah satunya adalah di produsen benih. Nah, yang namanya produsen benih kan mereka pasti mengkaji atau menanam ulang benihnya. Ada yang tahan penyakit, ada yang kemudian tahan dari kekeringan, ada yang toleran tanah masam mungkin sama seperti di Tarakan. Nah, jadi berdasarkan tadi mata kuliah yang kalian peroleh, kalian sudah tahu bahwa ada ternyata benih-benih itu yang atau ada benih yang misalnya dia gampang terserang penyakit fusarium gitu seperti yang taro tadi. Tapi ada juga yang ternyata selama ini dipakai Pak Budi itu tahan. Nah, itu berarti kan bisa dibawa untuk dikembangkan bagaimana sih bisa mengembangkan benih yang seperti ini. Itu kalian bisa berguna untuk masuk ke sana sebagai sebuah dasar. Bahkan di perusahaan pestisida pun juga bisa. Itulah kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang simptomatologi seperti yang ditanyakan Sabir tadi, simptomatologi penyakit tumbuhan atau gejala. Akhir kata, selamat siang. Siap. Demikian video pernyataan diri saya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.